Hai Excel Mania, ketemu lagi di video ke-8 kalau tidak salah hitung ya dari Excel kok bisa. Tapi mohon maaf sekarang mungkin saya nyebut dulu Sheets Mania ya, karena kita akan membahas sebuah trik di Google Sheets untuk mengkoneksikan Google Sheets kita yang punya pribadi ya Google Sheets masing-masing untuk dikoneksikan ke data dalam sebuah website. Contoh kasus adalah websitenya covid19.go.id. Karena ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang saya menampilkan kurva per provinsi Google Sheet. Cuman kan banyak pertanyaan ternyata dari teman-teman, ini lah terus caranya gimana nih buat bikin? Oke, nanti kita akan tutorial dari awal banget sehingga kita bisa membuat kurva COVID itu di Google Sheet masing-masing. Langsung saja ya. Jadi kalau kita lihat, kita ini buka spreadsheet di Google Sheets baru ya. Terus misalkan kita ada, kita masukkan peta sebaran yang ada di COVID-19.go.id. Nah ini kan akan keload. Nah yang akan kita, ini lumayan kadang ngeloadnya juga lumayan lama ya. Nah ini sudah, di sini ada peta, terus ada grafik. Kita pengen ngopi gitulah ya grafik ini ke spreadsheet kita, tetapi koneksinya real time. Jadi selama data di websitenya update, sheets kita juga ikut update. Dan ini saya yang udah pernah kemarin paparkan di video sebelumnya, lumayan lebih ini ya, lebih sebentar. Kalau misalkan ini kita ubah menjadi Jawa Timur gitu ya, lumayan enteng gitu untuk ngeload di sini. Kita bandingkan kalau kita ngeload di sini misalkan ya Jawa Timur gitu. Lumayan lama ya. Dan kita kurang fleksibel kalau datanya masih ada di website. Tapi kalau datanya udah kita pindah ke Google Sheet, ini sebenarnya datanya udah ada data row-nya gitu ya. Ini mau diolah seperti apapun gitu ya, mau yang sembuh, mau yang kasus aktif bisa. Dan ini di chart ini juga saya udah bikinkan selain positif harian juga ada akumulasi pasien yang dirawat atau akumulasi pasien yang aktif gitu ya. Bisa sefleksibel itu gitu. Nah, apakah kurvanya sama? Ini perhatikan pattern-nya seperti ini kalau kita bandingkan dengan pattern yang ada di website, kita panjangkan dari awal, akan sama. Seperti ini. Ini pattern-nya seperti ini ya. Seperti itu. Terus gimana caranya? Ini kita akan bahas dari awal ya. Intinya adalah kita akan mencari koneksi yang disediakan oleh website COVID-19.go.id ini dalam bentuk API. Caranya mencari API itu adalah tinggal memencet F12 di keyboard masing-masing ada F12, pencet aja, nanti akan muncul jendela ya. Nah, masuk ke tab network, di sini ada tulisan untuk merecord ya, network activity, pencet Ctrl R, tinggal kita pencet Ctrl R, maka halaman ini akan refresh dan aktivitas pada saat merefresh itu akan terrecord semua ya, terrecord semua. Terus kita cari type file, di sini ada type, kita urutkan dulu. Yang namanya XHR ada di bawah ya. Karena ini kan sudah diurutkan jadi XHR. Di sini ada data, ada provinsi, ada JSON dan sebagainya yang XHR. Kalau kita hover itu akan muncul address-nya ya. Terus kita cari saja yang ada titik JSON. Apa itu titik JSON? JSON itu salah satu tipe file yang disediakan di koneksi API yang ada di beberapa website ya. Nah, kalau ini kita terus pakai yang mana nih? Ini harus try and error sebenarnya. Kalau kita coba-coba kemungkinan kita akan coba deh yang data, mungkin ini datanya gitu ya. Kita klik kanan, copy link address-nya. Terus kita akan import link address si data titik JSON itu di Google Sheets kita. Caranya gimana? Ada nggak sih import JSON? Ternyata kalau kita klik import itu nggak ada, belum ada import JSON. Terus caranya biar ada, ya kita harus membuatnya. Bisa kita buat sendiri nih fungsi baru di Google Sheet. Caranya, nah ini saya ada referensi yaitu di towardsdatascience.com. Nanti saya copy juga link ini ke deskripsi di video ini. Nah, di sini sebenarnya dijelaskan untuk mengkoneksikan Google Sheets ke API yang ada di website game Fantasy Premier League. Kalau ini lumayan game yang lumayan populer juga ya di para penggila bola gitu. Nah,
Di sini kita nanti bisa dibuka, di scroll 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 nanti akan ketemu go to this paste bin, diklik saja ya. Ini adalah source code-nya, jadi kita nggak usah coding dari awal banget ya script-nya ya. Ini bisa tinggal di copy saja, ya, copy semuanya sampai ketemu. Nah, sampai bawah nih, sebelum raw paste data ya, sampai ada 389 line, copy saja. Terus kita masukkan di Google Sheet kita. Caranya adalah ke tools ya. Di tools itu ada script editor. Nah, nanti akan muncul oke. Oh, ini karena saya masih login dengan akun yang lain. Ini harus karena kalau kita login beberapa akun itu memang nggak bisa. Ini coba saya login pakai akun saya. Harus satu akun ya, baru kita bisa buka script editornya di Google Sheets. Ini saya coba lagi Google Sheets ya. Karena tadi ada multiple akun yang login, dia nggak mau. Kita klik lagi script editor di tools. Nanti akan terbuka jendela script editor. Ya. Nah, ini dihapus saja. Ada apapun yang ada di sini tinggal dihapus, terus kita pastekan yang tadi ada 389 line ya. Kita save, dinamakan saja di sini misalkan import JSON gitu ya. Kalau sudah, maka kita balik ke sheet. Saya perbesar dulu ya. Kalau kita ketik import sekarang, ini di bawah sudah ada import JSON bikinan kita sendiri. Tinggal diklik ya. Apa yang kita masukkan? Ini bisa diklik ya, tanda-tandanya. Yang kita butuhkan sebenarnya URL aja, walaupun banyak nih pilihan yang bisa diisi. Tapi sementara ini URL saja. Apa URL-nya? Yang tadi sudah kita copy dari sini. Data.json ini kan ada link address-nya, kita sudah copy, kita masukkanlah di sini. Pakai petik karena dia string. Jangan lupa pakai petik, sorry. Petik ya. Nah, maka apakah bisa load? Kita tunggu. Dia sedang loading, maka masuk datanya. Ini data yang ada di websitenya COVID-19. Tapi apakah data ini yang kita butuh? Sepertinya bukan, karena ini hanya menampilkan data 27 Juni. Ya, last update saja. Padahal kita butuh data historis dari Maret ya. Ya kita cari lagi aja, atau mungkin yang update titik JSON nih gitu kan. Kita tinggal copy link address-nya, kita coba lagi. Ya, copy pastekan di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, apakah ini yang dimaksud? Kita coba cek. Di sini ada update harian ya. Ini ada dari, kalau kita lihat di sini adalah 2 Maret nih. 2 Maret sampai paling akhir 28 Juni hari ini. Memang ini berarti data yang kita butuhkan. Nah, kalau kita mau bikin kurva, karena ini ada yang jumlah meninggal, jumlah sembuh. Kalau misalnya kita ingin jumlah harian kasus positif harian ya, ada di kolom key nih. Ya. Nah, biar enak, biasanya saya ini buat jadi sheet data gitu ya. Terus saya tambahkan sheet baru untuk dashboardnya. Misalkan sheet untuk menampilkan chartnya gitu ya. Chart itu kan berarti nanti akan saya linkkan ke kolom key yang di sini. Cuman karena dia chartnya series, berarti kita butuh tanggal sebenarnya. Ya, bisa kita isi tanggal 2 Maret 2020 gitu ya. Atau misalkan untuk menyederhanakan pembahasan kita pakai aja angka urut biasa aja 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini adalah kasus harian. Nah, caranya adalah kalau kita lihat ini tinggal sebenarnya sama dengan gitu ya. Kalau di Google Sheet ini bisa nih, sama dengan key 2 yang ada di sini di sheet data sampai key 120. Nah, terus kok nggak muncul? Ya munculnya cuma satu kan harusnya. Nah, ini ada di sheet itu namanya array formula sehingga dia bisa memunculkan array atau deret.
sekaligus. Jadi kalau kayak gini kita cukup tinggal ketik di sel B2, maka di bawah langsung ke copy array-nya. Di bawah ini nggak ada rumus sama sekali. Daripada kita pakai rumus sama dengan Q2, terus bawahnya kita copy Q3, itu kurang dinamis. Kurang dinamisnya seperti apa? Karena gini, pada saat besok kita data ini diupdate oleh COVID-19, otomatis data yang di sini pun akan nambah satu baris. Ya, nambah satu baris di baris 121. Ya. Kalau kita pakai array, ini bisa nih kita dinamiskan ini. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita pakai rumus favorit saya sebenarnya ini, indirect. Ya. Yang kita dinamiskan adalah 120-nya. Berarti dari data sampai key yang ini kita bisa kunci. Karena ini nggak berubah. Tinggal kita tambahkan n rumus 120 ini biar dinamis seperti apa? Kita pakai counter. Kita menghitung di kolom key yang ada di sheet data itu berapa yang punya data. Ya. Kalau ini berarti yang punya data adalah ada 120. Maka dia akan stop di 120. Tapi pada besok 121 isi, maka dia akan otomatis secara dinamis akan terisi sampai 121. Ya. Pada saat besok ini nanti kalau nyoba bisa langsung dibuktikan. Tapi ini misalkan saya mau buktikan, ini saya input aja angka 123 di sini ya, misalkan. Di chart ini akan muncul 123. Ya. Nah, perlu diperhatikan biar aman, karena kasus itu kan harusnya angka ya. Kalau ini bedanya dengan tanggal, ini angkanya mepet ke kanan, ini berarti number. Tapi kalau yang angka yang di kolom B mepet ke kiri, berarti dia masih formatnya teks. Biar jadi angka, number, sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal pakai value, tambahin value di sini, maka dia akan langsung mepet kanan. Ya, ini udah value semua, ini bisa tinggal di copy. Cuman ini permasalahannya kurang dinamis karena pada saat ini besok nambah satu baris, ini harus kita tambahin atau manual. Biar otomatis gimana? Sederhana saja pakai rumus if simple ya. Jika di sininya masih kosong, maka kosongkan itu. Tapi jika tidak, maka isi angka. Nah, isi angkanya biar otomatis ngurut, kita bisa pakai rumus row. Row ini adalah mengembalikan angka di angka baris di sel itu aktif. Misalkan ini lagi aktif di A2, maka row ini akan menghasilkan angka 2. Kalau di A3 di copy ke bawah, dia akan menghasilkan angka 3 dan seterusnya. Misalkan karena kita maunya mulai dari angka 1, ya row-nya kita kurangi 1. Nah, ini kita copy ke bawah, misalkan sampai sekalian sampai 1000 ya, nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan kita harapannya sih nggak sampai 1000, ada 1000 hari kemudian gitu ya, masih ada tambahan kasus COVID. Tapi ini biar fleksibel saja. Jadi pada saat ini muncul ada angka di sini, nanti di sini akan otomatis ada muncul angka urut. Contohnya ya, ini saya input 123, maka di sini akan otomatis muncul 120. Kalau ini saya delete, maka nggak ada. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal blok A dan B. Kita buatlah chartnya, insert chart. Ya, di insert ada chart. Langsung ketemu. Ini kalau kita bandingkan ya, ini adalah kasus harian nasional dengan yang di peta sebaran COVID. Ya. Sama persis trennya. Tuh, ya. Kalau misalkan saya sih nggak suka nih grafik yang tajam-tajam gini, tapi saya ubah menjadi smooth line chart. Tapi ini selera aja sih, bebas aja. Ya. Kalau misalkan ini udah mau ditambahin trend line, nah kalau saya kemarin pakainya ini ada setup, ada customize. Kita ke customize nanti ada series, di series ya. Ini tuh ada trend line. Kalau kita klik ada banyak pilihan, linear. Kalau saya sih kemarin ini bebas juga ya, tergantung beberapa keilmuan kita masing-masing. Nah, kalau saya sih kemarin pakainya polinomial, sehingga dia grafiknya itu grafik parabol. Derajatnya 2, karena harapan kita kan dia nanti akan membentuk inverted U shape ya gitu ya. Jadi ke atas terus balik ke bawah. Nah, kalau bentuknya U atau U kebalik itu berarti derajatnya 2. Ini untuk tambahan saja sih, misalkan kita mau warnai kuning itu boleh, atau merah misalkan. Oke, jadi memang masih menanjak ya grafik nasionalnya. Oke, sudah. Nah, gimana kalau yang provinsi? Ini kan baru yang nasional, katanya bisa per provinsi. Nah, misalkan ini juga selera dashboarding ya. Kalau misalkan kita mau tambahin di sini nih daerahnya nih. Misalkan nanti kita mau filter daerahnya di sini, ya, bisa nasional ya, nanti munculnya ini. Kalau ini diganti jadi Jawa Barat gitu ya misalkan. Maka chartnya pun akan berubah menjadi Jawa Barat. Nah, ini kan linknya nasional saja nih. Kalau yang link per provinsi ya kita balik lagi ke
website ini, terus kita kan ini udah direkam nih. Karena mumpung lagi direkam, coba aja ini kita filter jadi Jawa Barat gitu ya. Nah, di sini langsung muncul nih di bawah ya, ada tambahan Prof Detil Jawa Barat. Oh, ini titik JSON juga. Ya udah, kita coba deh copy link address-nya. Kita tambahkan di sini. Misalkan pakai sheet baru ya, kita namakan provinsi. Ini untuk khusus narik yang per provinsi. Kalau yang tadi untuk narik yang nasional misalkan. Kita copy paste yang tadi. Apakah betul isinya Jawa Barat? Betul, ini provinsi Jawa Barat. Mungkin ada sedikit perbedaan struktur, tapi kalau ya dengan yang nasional, tapi kita lihat di sini ada list perkembangan kasus. Nah, inilah kasus harian dari Jawa Barat di kolom M. Kalau tadi di kolom Q ya, kalau nasional kalau masih ingat. Nah, kalau mau ganti provinsi, kalau kita lihat itu biasanya dia membentuk pattern gitu ya. Link itu membentuk pattern. Nah, ini Jawa Barat. Kalau misalnya ini kita ubah menjadi Jawa Timur misalkan, apakah dia mau? Kita coba aja, coba aja. Nah, betul. Jadi yang perlu diganti hanyalah sini berarti. Misalkan kita ganti lagi menjadi mana? Papua. Apakah otomatis berubah jadi Papua? Ditunggu saja, betul. Ya. Jadi kuncinya di sini. Kita tinggal ganti-ganti yang setelah detil sebelum titik JSON. Oke. Nah, kalau ini sudah, kita kembangkan chart kita. Ya, misalkan kita tambahkan lagi satu sheet namanya list daerah ya, misalkan. Nah, misalkan nasional, terus ini harusnya lengkap 34 provinsi. Tapi ini untuk contoh saja saya masukkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua misalkan. Ya, kita tambahkan chart. Ini biar drop down list, kita bisa ke data validation, list from range, kita pilih ya. Kita pilih ke yang di list tadi. Kalau ada 34 bisa di blok semua sebenarnya. Oke, ini kita reject input. Jadi kalau nggak sesuai dengan list yang ada di sini, jangan dimasukkan. Karena nanti akan error juga. Misalkan kita masukannya bukan provinsi, tapi kabupaten kota Bekasi misalkan. Nah, itu kan belum ada memang di database yang ada di websitenya COVID. Itu nanti akan error. Makanya mending kita reject input aja. Kita save. Maka di chart ini bisa kita drop down. Ini nasional, ini Jawa Timur gitu ya, ini Papua. Cuman chartnya belum dinamis, belum ikutin. Gimana biar dinamis gitu ya? Yang kita ubah ya kasus hariannya kan. Karena yang akan kita dinamiskan ini. Kita buka dulu misalkan. Simple saja sebenarnya pakai if sederhana. Jika apa? Jika C2 itu apa sih? Tadi yang isi nasional ya, di sini kan, di bawahnya daerah itu kan yang isi nasional, Jawa Barat maupun Papua. Jika C2 itu nasional, maka sudah benar, pakailah rumus ini gitu ya. Terus jika bukan nasional, ini saya pakai ALT enter biar dia turun, biar enak bacanya aja. Lah, kalau bukan nasional gimana? Ya ini copy dulu. Maka kita ngambilnya bukan dari sheet data, tapi sheet provinsi. Ya, tadi yang di kolom M. Kalau ini data harian, data kasus harian, M sampai M. Ini juga sama. Provinsi, M, ini enter. Papua otomatis ini berubah chartnya jadi Papua. Ini ya, dia ngikut yang di sini Papua. Nah, oke, kalau nasional, balik dia jadi chart nasional. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Jawa Barat, ini kayaknya kurvanya Papua nih tetap nih. Ya. Nah, berarti yang di data provinsinya pun kita harus dinamiskan. Yang Papua tadi ini harus berubah juga otomatis. Caranya gimana? Ya tinggal ini kita pecah aja jadi 3 bagian nih. Pecahnya gini. Papua itu akan kita dinamiskan, berarti sampai sini kita kunci. Ya. Kita tambahkan N. Referensinya apa? Papua itu, ini kita titik JSON juga kita kunci dulu, jadi 3 bagian ya. Nah, N apa nih? Ya kita tinggal tambahkan N-nya itu ngikutin yang ada di chart C2. Jadi kalau C2-nya berubah Jawa Timur, di sininya otomatis berubah jadi Jawa Timur. Kita tunggu ya, otomatis nih. Contoh, saya ubah jadi Jawa Barat. Ini grafiknya udah berubah jadi Jawa Barat. Provinsi di sini juga udah otomatis ngikutin chart C2 yaitu Jawa Barat. Ya. Papua, dia berubah juga chartnya menjadi Papua. Gitu ya. Nasional, jadi dia akan balik jadi nasional. Cuman ini kan pada saat ngeload ref gitu ya. Jelek banget kelihatannya ref dikira error gitu ya. Padahal dia lagi ngeloading gitu kan. Nah, ini bisa di ini juga nih ditambahin
sedikit trik lagi, tambahin aja if error gitu ya. Jadi selama masih error gitu ya, maka munculkan gitu. Misalkan loading dulu gitu ya. Ini untuk mempercantik tampilan saja. Di sini juga tambahkan if error loading dulu. Bebas saja sih ini mau diisi atau enggak. Ini jadi misalkan ini kita ubah pada saat dia masih menunggu apa ngeload, ini otomatis akan muncul loading dulu ya. Cuman tanggalnya nggak jalan ya karena dia rumusnya selama ini isi maka dia nggak akan error ya. Jadi memang jalannya di kasus harian ya. Kita ganti ini masih jadinya nggak kelihatan ref gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau yang if error di sini dibuang juga nggak masalah ya. Karena pada saat ini loading dulu, dia akan kebaca di sini ada isinya gitu ya, sehingga dia tidak error. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari ini sudah ya, yang COVID sudah saya jelaskan. Apakah semua website bisa ditarik datanya? Tergantung websitenya, dia menyediakan tadi API atau enggak. Contoh website lain yang menyediakan API adalah yang tadi, Fantasy Premier League ini. Ya, ini sudah saya record seperti tadi. Cuman yang di Fantasy Premier League itu type-nya itu dalam bentuk fetch ya, bukan XHR seperti yang di tadi COVID. Di fetch ada bootstrap static, ini bisa diklik, copy URL-nya, kita bisa tarik itu. Contohnya ya, ditarik di sheet yang sudah ada import JSON-nya. Kita tunggu loading. Tarikan pertama. Biasanya ini masih loading ya. Nah, ini udah ada. Kalau yang biasa main game ini tahu lah apa itu game week gitu ya. Ada game week sampai 38 gitu ya. Di sini ada misalkan kita cari nama, ada nggak sih nama pemain gitu kan? Nih ada Arsenal gitu ya. Mas Mustafi, Bellerin, apakah ada Mane misalkan? Sadio Mane? Oh nggak ada karena biasanya ini ada karakter-karakter yang E-nya misalkan ada apostrof dan sebagainya. Jadi ini udah ada semua. Memang urutannya kalau di sini tuh di atas itu apa pemain Arsenal dulu, walaupun kalau di klasemen sebenarnya kan Arsenal nggak mungkin ya di papan atas. Jadi sampai di bawah ini adalah pemain-pemain baru. Ya, pemain-pemain baru misalkan dulunya belum ada ditransfer masuk ke Liga Inggris atau pemain muda yang dipromosikan ke apa tim senior maka akan muncul. Itu sih ini buat gambaran saja selama website itu menyediakan yang tadi titik JSON gitu ya. Atau ini kalau ini ada API-nya di tipe fetch. Jadi fantasi ini isinya kayak apa sih file aslinya kalau kita copy link address kita buka di browser. API atau titik JSON itu isinya seperti ini nih. Nah, isi data inilah yang dikonversi oleh script kita menjadi data yang berbentuk data raw atau tabel yang bisa lebih manusiawi untuk dilihat. Oke, itu penjelasan tentang koneksi data ke website. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan trik-trik yang lebih menarik lagi. Kalau ada request untuk pembahasan sebuah kasus di Excel, di Google Sheet, atau pengen belajar sebuah trik yang selama ini belum diketahui, boleh drop di komen ya, biar kita nanti siapkan video tutorialnya. Terima kasih, selamat malam.